Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, yang semoga saya dan sahabat semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah serta kemudahan dalam segala urusan. Nur. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini ya, saya mau berbagi ya setelah sebelumnya saya berbagi kenapa mesin motor Racing Ninja itu kasar ada saat stasioner. Di video ini saya akan berbagi bagaimana penyebab mesin kasar atau berderi atau menyetek-tek ketika digas tinggi ya. Kalau jika bunyi tersebut berada di bawah dalam brewing head. Yang pertama ini ya, piston blak. Yang kedua rasio kompresi ya, terutama bagi teman-teman yang gila dengan kecepatan, biasanya dibubut bloknya. Buat yang tidak tahu, dibubut dari tinggi tinggi bibir blok, dibubut atau dikurangi, dibawa ke bengkel bubut maksudnya, terus dikurangi setengah mili atau headnya ini kan ada nutnya. Nut itu lurus, terus koisnya yang mengkelung sini, dan nutnya ini dipapas, yang warna silver nih dipapas setengah mili atau 0,75 atau bahkan yang ekstrim 1 mili ya. Nah, ini kompresinya tinggi lur, kompresi tinggi di atas 11, terus bahan bakarmu nilai oktannya jelek. Aku punya sedikit data ya ini tentang mengenai RON dari bahan bakar yang banyak ditemui di banyak tempat juga. Jadi di setiap kendaraan, entah itu sepeda motor, mobil, atau entah itu 2 tak atau 4 tak. Misalnya sebagai contoh, mobil-mobil yang baru ini kompresinya di atas 10 ya. Di atas 10 itu kompresi ini 9 sampai 10 banding 1 kompresi. Kompresi itu ruang bakar di sini ya lur. Ketika bahan bakar dipadatkan, semakin tinggi kompresinya semakin enteng lur biasanya. Cuman kalau kompresi mobil-mobil sekarang itu di atas 10. Jadi harusnya Pertamax Mas ya. Pertamax tuh nilai oktannya 92. Jadi buat kompresinya kan 10 sampai 11 banding 1 ya. Kalau diisi premium Mas, yang nilai oktan atau RON-nya 8 bisa nggak, paling gelitik mesin menggelitik ya, sama di sepeda motor ya. Ini misalnya ini ya, ini itu udah dibubut standar Racing, kalau nggak salah itu 8 atau di bawah 8, lupa aku, intinya kurang lebih 8 lah. Jadi kompresinya tuh 8, jadi kubahnya agak lebar, soalnya untuk bahan bakar premium yang banyak orang gunakan ya. Jadi 7 sampai 8 itu untuk premium. RON 88 nggak apa-apa, pakai Pertalite pun nggak apa-apa, tak perlu mahal-mahal bos. Cuman jika ini udah dikepras atau bloknya udah dikepras ya, ini udah dikepras, atau mungkin ini misalnya RX ya, RX kan pistonnya kan ukurannya kalau nggak salah itu 54 mili ya. 54 itu diukur dari jarak sini ke sini, lubang piston itu 54, terus diganti ke piston air king yang 58 mili, jadi selisih 4 mili ya. Sedangkan pada kubah RX ini juga diameternya paling 55, jarak sini ke sini itu 55 mili ya. Jadi kompresinya semakin tinggi, soalnya piston besar, cuman ruang bakar sini lebih sempit. Jadi nek gunake premium ya gelitik lur.
Nah, itu bro. Terus solusinya gimana ya? Menyesuaikan dengan ini harus disesuaikan, di squeeze lagi di bengkel bubut untuk piston berapa. Nah, biasanya itu kalau sepeda motor ya itu mentok oversize itu 100. Kenapa? Misalnya pada RX itu 5 piston standar, diameter piston ya, diameter pistonnya 54, paling diameter kubahnya sini nutnya hanya 55, jadi oversize 25, 50 sampai oversize 100 kan pistonnya 55 mili kalau oversize 100. Jadi ini kompresinya masih aman. Kalau terlalu tinggi ya litik lur. Selain dari kompresi ya lur, dari kualitas oli sampingmu yang jelek. Kalau oli sampingmu bagus, jadi oli sampingmu ya seperti ini. Kalau sudah bagus, setelannya terlalu irit lur. Apalagi yang kabelnya ini cuman satu. Biasanya kan ada kabel yang untuk oli samping. Kabel satu, kalau yang bagus itu 2 kabel lur. Jadi ketika ini ditarik dalam, oli samping pun ditarik dalam. Semakin dalam ini bahan bakar masuk, kabel oli samping ketarik dalam pun juga oli samping lebih banyak yang masuk, jadi bisa mengimbangi pompa oli samping dan bahan bakar. Cuman kalau ini kan udah dilepas, ini kabelnya hanya kabel gas stok dari gas. Kabel oli samping di setel manual, di sini dimatikan dan di setel irit. Nggak apa-apa, asal ini di tangki juga bensin dicampur dengan oli samping ya, pada 2 tak ya. Setelan bensin pun jangan terlalu irit lur. Kalau terlalu irit mesin bisa cepat panas lur. Ya mungkin itu tadi ya lur. Apalagi ya, dari pulser litik itu juga bisa disebabkan pengapian yang tidak normal. Jadi harusnya busi itu menyala saat TMA ya. TMA itu titik mati atas, piston berada di atas. Piston berada di atas sini. Terus harusnya api baru menyala. Cuman api menyalanya sesaat sebelum piston berada di titik mati atas atau setelah berada di titik mati atas. Itu bisa jadi pulsernya yang error dalam memberi sinyal ke CDI. Soalnya fungsi pulser itu memberi sinyal CDI dalam menyalakan api besi lur. 8 menit lur, wis rasa suwe-suwe ndak kowe engko bosen. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika salah kata saya mohon maaf. Tidak hebat, tidak kuat. Saya tidak pintar, jika ada salah dikoreksi lur. Saya tetap semangat dan tetap sholat. Semoga sholat kita baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.